Kalista, ini 25. Harusnya, oh ini. Asep ternyata. Sep. Oke, saya buka modulnya. Mana ya modulnya, kok nggak ada? Sebentar, saya cari modul. Oh, ternyata banyak banget nih. Word-nya banyak banget. Sebentar, tenggelam jadinya. Nih. Integral, ini dia. Oke. Ya, kita membahas caranya. Saya kasih contoh dulu. Nanti habis itu baru kalian mencoba mengerjakan satu persatu ya. Kayak yang minggu lalu. Oke, ini saya buka Word baru aja. Buat jelasin supaya lebih mudah. Oke. Integral substitusi 11 IPS 3. Oke. Integral substitusi itu rumusnya yang tadi ya, di modul tadi ya. Mana modulnya nih, ini dia. Saya copy aja rumusnya. Pindahin ke Word kita. Nah, ini dia rumusnya. Kecil ya? Saya besarin. Biar kelihatan. Jadi, ini model yang kalau di turunan itu yang metode apa? Aturan rantai itu ya. Nah, kalau di integral itu berlaku namanya integral substitusi. Jadi, rumusnya adalah, ini kok susah ya? Sebentar, gini aja, langsung pakai contoh aja. Contoh, supaya lebih kelihatan ya. 1. Kalau misalnya nanti kalian ditanya integral dari, jadi metode substitusi itu kita menyederhanakan bentuk soal gitu ya. Jadi misalnya nanti kalian punya soal itu yang gampang dulu deh. 2x dikali di sini misalnya apa ya? 4x kuadrat x kuadrat kemudian min 3 di sini pangkat 8. Nah, ini kan bentuknya nggak sederhana ya. Ini kita mau kali 2x ke dalam nggak boleh. Di sini ada pangkat 8. Mau mengurai pangkat 8 susah, panjang banget gitu kan. Jadi nggak bisa langsung 4x kuadrat pangkat 8 dikurangi 3 pangkat 8, nggak boleh gitu kan. Yang pangkat 2 aja nggak boleh, apalagi pangkat 8. Ya udah nih susah kalau dijabarin dulu gitu. Maka cara mengerjakannya ini harus memakai cara substitusi. Nah, cara substitusi itu gini. Kita misalkan yang dalam kurung ini, yang pangkatnya lebih tinggi atau yang lebih kompleks, itu kita ambil, kita misalin jadi U. Nah, ini mirip kayak turunan kemarin ya. Nah, ini kita misalin jadi U. Kemudian, turunkan ke 2 ruas. Nah, begitu. Jadi, ini ruas kiri itu variabel U, kita turunkan dengan variabel U. Ruas kanan itu variabel X, kita turunkan dengan variabel X gitu. Turunan U itu adalah 1 DU gitu. Jadi kayak turunan X itu adalah 1 DX gitu. Maka ini menjadi
Yang ini, DU ini berubah menjadi 1 DU. Nah, ini saya tulis 1 DU. 1 dikali DU gitu ya. Nah, sama dengan, nah sekarang ruas kanan itu variabel X yang kita turunin. Yang ruas kiri variabel U yang kita turunin, yang kanan variabel X yang kita turunin. Rumus turunan kita ingat 2 diturunin ke bawah dikali 4, jadi 8 ya. Kemudian X-nya pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 1 doang. Kemudian turunan dari min 3 itu karena konstanta jadi 0, nggak ada. Berarti dia adalah 8X dx. Kenapa ada dx? Karena kita menurunkan variabel X gitu. Ini kenapa ada du? Karena kita menurunkan variabel u gitu. Nah, kemudian dari sini kita nyatakan dalam dx sama dengan gitu. Kita nyatakan dalam dx sama dengan dx sama dengan, berarti ini 8x ini pembaginya 1. Berarti di sini menjadi, atau 1 DU ya, 1 DU dibagi 8x. Nah, saya langsung tulis aja gini. DU per 8x. Nah, kemudian ini yang sudah kita misalin tadi, kita substitusi lagi ke sana. Balikin lagi ke soal kita. Ini sama dengan, nah sekarang kita kembalikan lagi. Nah, ini kan tadi 2x nggak ada ya, nggak diganti dengan apapun. Yang ini kita ganti jadi U nih. Nah, kan tadi udah kita misalin tuh bahwa 4x kuadrat min 3 itu adalah U. Ya udah kita ganti aja biar sederhana gitu kan. Kemudian dari turunan di sini kita ketemu dx-nya itu adalah du per. Nah, berarti ini menggantikan dx di soal kita nih. Dx ini berubah menjadi du per 8x. Nah, kemudian ini disederhanakan lagi nih. 2x sama 8x ini bisa dicoret nih. Ini dicoret, dibagi ya. Dicoret. Yang mana coretannya? Nah, yang 8x juga dicoret. Dia berubah menjadi berapa? Kalau disederhanakan, dicoret jadi 4 ya. 4 di bawah nih. 4. 4-nya nggak dicoret ya. Nah, dia menjadi 4. Bukan dikali ya. Ini saya kasih warna merah aja. Nah, maka bentuk sederhana kita adalah integral. Saya ambil tanda integralnya. Integral sekarang variabel kita sudah U semua ya. Berarti ini adalah 1/4 nih. 1/4 ya. Saya tulis dulu angkanya di depan. 1/4. U-nya sekarang pangkat 8. Nah, ini saya kasih U pangkat 8 sekarang. Nah, kemudian dia terhadap U, berarti DU. Nah, integralnya sekarang udah sederhana nih rumusnya. Berarti kita bisa langsung mengintegralkan pakai cara yang kemarin ya. Nah, ini saya ambil di sininya nih. Variabelnya udah berubah jadi U semua. X-nya harus hilang semua ya kalau DU. Nah, ini tinggal diintegralin tuh. Cara mengintegralkan, diingat lagi. 1/4 itu jadi A-nya ya. Ini 1/4. Semua menyimak ya, nanti kalau saya tunjuk menjelaskan, kalian bisa. Nah, ini N-nya adalah 8, turun ke bawah, menjadi pembaginya 1/4 ya, ditambah 1. Kemudian U-nya sekarang, pangkatnya juga 8 tambah 1 ya. Di sini, U-nya 8 tambah 1 pangkatnya. Kemudian plus C, kalau udah diintegralin, jangan lupa. Nah, ini adalah hasil terakhir kita. Kemudian, nah tadi kan pertanyaan soal aslinya adalah dalam variabel X. Oh ya udah, ini U-nya balikin lagi aja. Nah, ini disederhanakan dulu nih, 1/4 dibagi 9 itu sama dengan berapa, Sep? 1/4 kalau dibagi 9 itu sama dengan berapa, Sep? 1/36 bukan? 1/36 ya. Ini jadikan gini ya. Jadinya 1/4 dikali 1/9.
Nah, ini saya ketik aja di sini. Ini dikali 1/9. Ingat ya, hati-hati. Nanti biasanya kalian suka rempongnya di sini nih. Kelirunya suka di situ. Nih saya tulisin di sini ya. 1/4 dikali 1/9. Dikali saya pakai lambang titik aja. Mana titiknya? Seperempat dikali 1/9. U-nya dikembalikan lagi ya. Jadi ini saya tulis dulu. Copy dari sini aja. Copy. U-nya, ini pangkatnya jadi 9 ya. Kemudian U-nya itu saya ganti jadi ini. Balikin lagi ya. Copy. Nah, begitu. Kemudian ditambah C, jangan lupa. Nah, ya udah tinggal disederhanakan ya. Ini adalah 1/36. 1/36 dikalinya sama nih. Copy. Plus C, jangan lupa. Udah, itu hasil terakhirnya. Bisa? Bu, mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Itu maksud jadi 1/4 U pangkat 8 gimana ya, Bu? Yang dari 2X sama 8X dicoret. Oke, nih. 2X sama 8X disederhanakan. 2 dibagi 8 itu kan 1/4. Oke? Ya, sama-sama dibagi 2. Jadi karena 4-nya ada di bawah, berarti yang atas 1, yang bawah 4. Begitu. Enggak. Paham ya? Masih, Bu. Oke. Ada lagi? Bu, mau nanya, Bu. Boleh, Saya silakan. masih nggak ngerti yang DU sama yang 8X, DX itu, Bu. Buat nyari DX. Nih, oke nih. Kan ini tadi udah kita jadiin U ya, yang lebih kompleks ya, yang pangkatnya lebih tinggi, itu kita jadikan U. Kemudian ini kita turunkan ke 2 ruas. Turunkan ke 2 ruas. Berarti U diturunin terhadap variabel U, berarti dia 1 DU. Kayak kita nurunin X itu adalah 1 ya. Turunan X adalah 1. Karena dia variabelnya U, berarti kita tambahkan DU terhadap. Ini adalah artinya kita menurunkan terhadap variabel U. Jadi kalau nanti variabelnya di sini T semua, berarti DT gitu ya. Kalau di sini variabelnya adalah S semua, berarti DS. Itu Kalista ya, paham? Ya, paham, Bu. Oke, jadi yang di sini, yang ruas kanan itu kita turunkan dalam variabel X juga nih. Ini adalah 2 turun ke bawah dikali 4 tuh. Jadi 8X pangkatnya nyusut 1 kan kalau turunan. Kemudian turunan dari min 3 itu 0, ya udah nggak usah ditulis. Kemudian karena variabelnya X, berarti yang mengikuti adalah DX. Kemudian di lambang integral kita itu ada DX-nya. Berarti dari persamaan ini kita mencari DX sama dengan. Berarti 8X ini pindah ruas ke kiri karena dikali, maka dia menjadi pembagi. Jadi 1 DU, tulis aja DU. DU per 8X. Paham ya? Paham, Bu, paham. Oke. Kemudian ini kita gantikan ke soal asli kita. Supaya soalnya lebih simple, kita bisa mengintegralkan pakai cara yang kemarin. Maka kita ganti aja yang tadinya 4x kuadrat min 3, udah kita misalin jadi U, lebih kecil, lebih sederhana. Kemudian dx-nya juga kita harus ubah menjadi du gitu ya. Nah, ini menjadi dx-nya berubah menjadi du per 8x. Kemudian 2x sama ini. Jadi kalau kita mengintegralkan terhadap variabel u, du berarti ya, maka yang di dalam ini fungsinya variabelnya harus dalam U semua, X-nya harus hilang. Berarti ini pasti X-nya dicoret dulu nih, dibuang. Nah, sekarang bentuk sederhana kita adalah tinggal 1/4 U pangkat 8 DU. Nah, ini variabelnya udah U semua, berarti tinggal diintegralkan pakai cara yang minggu lalu itu. 1/4 adalah sebagai A, berarti A dibagi N plus 1 itu ya, karena N-nya 8, berarti 8 tambah 1, U-nya juga bertambah 1 pangkatnya,
ditambah C. Jangan lupa kalau kita udah mengintegralkan berarti lambang integral sama DU ini udah hilang. Dia berubah menjadi plus C gitu. Kemudian kalau sudah diintegralkan, jangan lupa U-nya dikembalikan lagi dari yang sudah kita misalin tadi. Semua harus berubah menjadi X kembali gitu ya. Karena pertanyaannya adalah dalam variabel X. Oke, saya contohin lagi supaya lebih jelas. Bu, Ya apa? itu kita dapat DU tuh dari ini Bu ya, dari Dari U yang pemisalan diturunkan, yang udah U yang diturunin. habis itu dikali DX. Itu kita dapat U yang DU udah gitu. diturunin, betul. Pasti gitu Bu ya? Pasti. Oke Bu. Nah, contoh lagi ya, supaya lebih jelas lagi nih. Bu, mau nanya. Apa? Boleh. Integral itu hilang kalau apa? Kalau udah berlaku A per N plus 1. Kalau pangkatnya udah ditambah 1. Oke. Oke, ya. Ini yang keluar lagi dari Zoom siapa ya? Siapa Kalista? Bentar, mau saya liatin ya, Bu. Yuk kita sekarang lanjutin yang nomor 2. Ini saya buang dulu. Oke. Sekarang kalau kalian dapat soal seperti yang ini. Nah, maka ini juga kan dia pangkat 2/3 tuh. Yang pangkat 2/3 itu 2 suku nih. Jadi kita nggak bisa langsung integralin ya. Maka ini pasti harus pakai substitusi nih. Misal, equation, sebentar. Misalkan U itu yang ini. Pangkatnya nggak diambil ya, yang di dalam aja. Yang di dalam aja yang diambil jadi U. Nah, kemudian ini turunkan ke 2 ruas. Maka kita dapat turunan dari U sama dengan tadi ya, DU aja langsung. Nah, ini menjadi DU. Kemudian ruas kanan ini X plus 1 kalau diturunin berapa nih, Lino? X plus 1 diturunin sama dengan? 1 Bu. 1. DX aja udah. Nah, kita udah dapat. Ternyata DU itu sama dengan DX. Habis itu kita masukkan lagi ke sini. Ke soal kita. Nah, ini sama dengan kita ganti. Ini jadi U ya. Yang di dalam kurung ini jadi U. Nah, DX-nya langsung berubah jadi DU. Nah, kenapa? Karena DX itu nilainya sama dengan DU. Gitu. Nah, sekarang variabelnya udah U semua. Terus ini pangkatnya yang bentuk akar ini harus kita ubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Berarti dia menjadi integral. U pangkat berapa nih? U pangkat berapa jadinya tadi? U pangkat? Berapa Laras? U pangkat berapa nih? Berapa per berapa? Laras? 2/3 ya, Bu. 2/3. Jangan kebalik ya. Jangan 3/2. Pokoknya pangkatnya U dulu berapa, kemudian akar itu per menjadi per. Nah, ya udah ini tinggal diintegralin ya. Nah, A-nya nggak ada nih. Ya udah 1 berarti. 1 per N-nya adalah 2/3. Berarti 2/3 ditambah 1 ya. Tambah 1. Kemudian U-nya juga berpangkat 2/3 ditambah 1. Ditambah 1. Nah, jangan lupa plus C karena kita udah integralin. Kita tinggal menyederhanakan bentuknya tuh. Sama dengan 1 dibagi, nah ini nih. 1 dibagi, ini kita tambahkan dulu aja nih. Kita selesaikan yang di bawahnya dulu ya. Sama dengan, berarti 1 per, biarkan aja dulu.
Hati-hati supaya nggak keliru ya. 1 per, ini 2/3 ditambah 3/3 ya. Nah, kita tambah sama 3/3. Samain penyebutnya ya. Yang teliti, maka kita pelan-pelan aja ngerjainnya. Nah, ini juga dia menjadi U berpangkat, ini jadikan 3/3 aja nih. Oh, si Jovan. Oke. Salah deh. Andu. Oke. Tambah 3/3. Ditambah C. Oke. Sama dengan 2/3 ditambah 3/3 itu adalah 5/3 ya. Nah, ini saya rapikan dulu. Pokoknya kalau kalian biasanya suka keliru kalau angkanya pecahan, maka hati-hati ya. Tambahkan dulu atasnya, yang bawah tetap. Kemudian U-nya pasti juga berpangkat 5/3. U berpangkat 5/3 plus C. Ini 5/3. Nah, kemudian tinggal rapikan yang depan, kemudian U-nya diganti ya. Sama dengan ini, jadi dibalik ya. 1 dibagi 5/3 itu adalah 3/5. Itu dibalik aja. Jadi 3/5. U-nya tetap, tapi kita kembalikan lagi. U-nya tadi adalah X plus 1. Nah, begitu. Plus C. Nah, sampai ini sudah benar. Atau kalau misalnya nanti ini soalnya pilihan ganda, Bu, yang pangkatnya 5/3 kok nggak ada, tapi muncul akar. Nah, ini dia menjadi, saya copy aja semuanya. Tapi kalau uraian kalian sampai ini udah boleh ya. Ini berarti dia menjadi 5/3 itu adalah 1/2/3 ya. 1/2/3. 1/2/3. Nah, yang satu ini kita keluarkan dari sini ya. Ini saya copy aja dari sini. Keluar dari akar. Jadi dia menjadi sama dengan yang ini pangkat 1 itu dia menjadi X plus 1 aja, pangkat 1. Kemudian yang ini hilang nih. Dia menjadi akar ya. Nah, ini menjadi akar nih. Saya copy aja nih. Copy. Nah, begitu. Jadi ini menjadi, ini pangkat 2/3. 2/3 yang pecahan. Kemudian satunya ini yang di luar akar. Gitu. Itu nanti kalau bentuk soalnya pilihan ganda, kemudian pilihan yang ini nggak ada nih. Pilihan ini nggak ada di pilihannya. Ya udah, pasti kalian jabarkan pangkatnya 5/3 itu jadi 1/2/3, kemudian yang satu keluar dari akar, yang 2/3 kembalikan lagi menjadi pangkat akar ya. Gitu. Apakah jelas yang nomor 2? Ibu mau nanya, Bu? Boleh, silakan. Itu kan yang fase terakhir kan X plus 1, habis itu kan akar pangkat 3, X plus 1 pangkat 2 kan. Nah, itu datang dari mana yang X plus 1 yang itu? Nih, yang ini pangkatnya 1 nih, yang di luar akar ya. Dari mana? Dari sini nih. 1 yang ini. Itu. Kemudian akar ini kan 2/3 tadi nih. 2/3 itu adalah dari sini nih. Nah, ini. 2/3 itu berasal dari ini. Oh, tinggal dipakai lagi aja gitu ya? Betul. Kembalikan lagi ke soalnya. Oke. Oke. Yuk. Jadi ini sebenarnya gini.
pecahan ini sebenarnya bulatnya berapa sih? 1. Ya 1 ya udah dikeluarin 1, kemudian yang belakangnya ini pasti sama dengan yang di soal. Paham ya? Oke, ya. Ada lagi pertanyaan? Lanjut soal ya. Contoh soal berikutnya. Kalau nanti soalnya soal yang ketiga. Nah, nih soalnya. Oke, ini saya hapus ya coretannya ya. Oke. Kalau nanti kalian ketemu soal seperti ini. Nah, kalau bentuk soalnya pecahan, ini juga langsung diintegralin nggak bisa. Nggak bisa integralin atas sendiri, integralin bawah sendiri nggak bisa. Maka ini harus pakai cara substitusi juga ya. Misalkan kenapa kamu masuk equation. Misalkan U-nya pasti yang kompleks ya. Yang pangkatnya lebih tinggi atau yang ada plus, ada minnya gitu. Ini yang jadi U. Ini adalah U sama dengan. Nah, kemudian turunkan kedua ruas. Nah, maka kita peroleh DU ya. DU sama dengan, selalu DU ya, karena kita misalin U. DU sama dengan, turunan dari X kuadrat, ya 2X. Turunan dari 1, 0. Nggak usah ditulis, langsung DX. Nah, kemudian dari sini, kita nyatakan dalam DX sama dengan, ke bawah aja ya, biar kelihatan enak dilihat. Nah, dari persamaan ini, kita nyatakan dalam DX sama dengan. Copy. DX itu sama dengan, berarti DU dibagi 2X ya. Nah, pokoknya kalau perkalian pindah ruas jadi pembagi. DU per 2X. Nah, kemudian kita substitusi ke soal asli kita. Kita sederhanakan soalnya supaya lebih mudah mengintegralkan. Oke. Nah, tadi yang diganti adalah yang bawah. Yang 2X ini tetap ya. Nah, 2X ini tetap, yang bawah ini menjadi U. U. Kemudian DX-nya berubah menjadi yang ini. Ini hilang, dia berubah menjadi DU per 2X. Nah, kita letakkan di sini. Nah, begitu. Artinya dikali ya. Dikali artinya. Kok kalinya di bawah? Ini dikali. Gitu. Kemudian, coret yang bisa disederhanakan. Sama dengan, berarti ini 2X ada di atas, coret sama 2X di bawahnya. Nah, hilang jadinya. Berarti integral kita cuman 1/U ya. Nah, karena dia 1/U, dinaikkan ke atas. Jangan di bawah, berarti dia menjadi U pangkat min 1 ya. U pangkat min 1, DU. Nah, kita lihat nih di modul, mana modulnya nih. Di modul itu ada rumus. Kalau, mana ya? Nih. Kalau kita ketemu integral dari U pangkat min 1, ternyata nggak ada integralnya. Dia adanya menjadi ln harga mutlak U. Jadi ini harus diingat, dihafalin. Kenapa nggak bisa diintegralin, Bu? Karena kan gini, integral U pangkat 1, kalau kita berlakukan rumus integral ya, DU, itu kan dia menjadi sama dengan 1/0 ya. Karena min 1 ditambah 1, 0. Kemudian di sini U pangkat 0. Perhatikan 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi, ini nggak ada. Tidak ada. Maka ya udah kita harus mengganti integral U pangkat min 1 itu menjadi ln harga mutlak variabelnya, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal kita tadi.
kita juga di sini muncul integral dari ini. Langsung aja kita ganti menjadi seperti ini. Udah nggak usah mikir ya. Pokoknya kalau nanti kalian ketemu integral dari X pangkat min 1, langsung aja menjadi ln, kemudian harga mutlak X plus C. Udah jadi. Gitu ya. Nah, kemudian kita kembalikan lagi tuh U-nya. Balikin lagi ya. Tuh. Jadi dia menjadi ln, harga mutlak. Ini X kuadrat plus 1. Nah, kita masukkan di sini. Plus C. Udah jadi. Itu. Apakah jelas? Nomor 3. Saya mau tanya, Bu. Boleh, silakan. Itu kan yang 2X dicoret tuh, Bu. Jadi sisanya kan DU sama U. Berarti, Bu, DU itu nilainya tuh selalu 1, Bu. DU itu adalah gini, ini sepaket nih. Lambang integral sama DU. Kalau DU yang mengikuti ada lambang integral, kemudian DU yang mengikuti berarti variabel yang mau kita integralin itu adalah variabel U. Tuh. Kalau integral kemudian titik-titik di sini adalah DT, berarti di sini variabelnya harus T semua. Ini variabel T. Variabel harus T. Gitu. Kalau integral kemudian titik-titik kemudian ds berarti variabelnya harus S semua. Paham, Albert? Ya. Jadi nggak usah dilihat ininya. Kok malah. Ini DU-nya itu nggak usah diperhatikan. Yang kita perhatikan, oh kalau udah DU berarti variabel di dalamnya fungsinya itu harus dalam U semua gitu. Kalau DX, oh berarti variabel di dalamnya harus X semua gitu ya. Jadi ini lambang integral, ini sepaket. Nah, sepaket. Paham ya? Oh, oke, Bu. Yang kita urus itu fungsi yang di dalamnya. Nah, fungsi yang di dalamnya ini pekerjaan kita gitu. Paham ya? Oke. Ada lagi? Masih, Bu. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Paham ya? Coba kita lanjutkan ke soal yang keempat. Habis ini kita mengerjakan soal latihan. Bentar. Nah, ini dia. Empat. Nah, kalau kita dapat soal seperti nomor 4 nih. Integral dari X akar 1 plus X dx. Nah, ini perhatikan. Ada lambang integral, kemudian yang mengikuti di belakangnya adalah dx. Pasti yang di tengah itu adalah variabelnya X semua. Nah, ini juga X nggak bisa dikali masuk ya, karena ini akar. Maka ini harus pakai substitusi. Misalkan U-nya itu pasti yang lebih kompleks nih. X sama X plus 1 pasti lebih kompleks yang X plus 1. Gitu. Maka yang ini yang kita misalin. Nah, kemudian turunkan kedua ruas. Nah, turunan dari U adalah DU. Saya copy dari sini aja. DU sama dengan turunan dari 1, 0, nggak usah ditulis, turunan dari X adalah 1, dx. Udah, langsung aja. Nah, kemudian perhatikan, nanti kalau kalian ganti ini jadi U, nah ini coba ya. Ini. Sekarang kita mau substitusi ke soal kita nih. Sama dengan. Berarti, kan ini jadi U ya. Ini jadi U. Kemudian dx ini adalah du. Nah, perhatikan soal kita. Kan tadi dibilang lambang integral sama du itu adalah lambang ya.
Nah, kita harus melihat nih, fungsi yang di dalamnya itu harus dalam U semua. Nah, apakah dia sudah U semua? Belum. Ini X harus diganti. Harus diganti. Nah, ini harus diganti. Nah, itu catatannya. Ya, paham ya? Nah, kalau ini kita langsung mengintegralkan nggak jadi, nggak bisa. Kenapa? Karena dia mintanya DU. Kok ada variabel X di dalamnya? Nggak boleh. Berarti harus diganti. Digantinya pakai apa? Nah, digantinya pakai ini nih. Ini, yang tadinya kita misalin U ini, kita ambil, ini harus diubah jadi X sama dengan. Nah, jadi X sama dengan berarti 1 pindah ruas nih. U min 1. Nah, ini yang kita substitusi sekarang. Nah, sekarang kita substitusi ke sini. Kita bisa mengganti X yang ini berubah menjadi U min 1. Nah, sekarang variabel kita sudah U semua. Berarti kita bisa mengintegralin ini. Tapi, ini akar U, jadikan U pangkat setengah, kita kali masuk ke dalam dulu. Gitu. Jadi nggak bisa langsung diintegralin ya, karena dia masih berupa perkalian. Jadi, yang U min 1 tetap, kemudian yang akar U, itu jadikan U pangkat setengah. Salah. U pangkat setengah dulu. Akarnya jadikan pangkat setengah. DU. Nah, kemudian kita kali masuk nih. U dikali U pangkat setengah, saya satu-satu, biar kelihatan. U, dalam kurung ya. U pangkat 1, saya tulis. U pangkat 1 dikali U pangkat setengah. Kemudian dikurang 1 min 1 dikali U pangkat setengah. Ya udah gini aja. Nah, kemudian DU. Nah, kemudian sama dengan saya copy aja. U pangkat 1 dikali U pangkat setengah jadinya U pangkat berapa? Albert. 3/2, Bu. 3/2. Oke. 1/2 ya. Nah, ini saya ditambah ya pangkatnya ya. 1/2. Nah, saya tulis gitu aja. Kemudian yang ini tetap ini DU. Nah, sama dengan baru sekarang kita integralin satu-satu ya. Ini menjadi integral U pangkat 1/2 nih. Copy. Integral U pangkat setengah DU dikurang gitu ya. Integral U pangkat setengah. DU. Nah, tinggal diintegralin satu-satu ya. Nah, berarti sama dengan integral dari U pangkat 1/2. 1/2 ini kalian jadikan 3/2 juga boleh. Nah, gitu ya. Supaya lebih mudah lihat angkanya. Berarti di sini menjadi A-nya 1 ya. Berarti dia menjadi 1/3/2 turun ke bawah ditambah 1 ya. Nah, di sini 3/2 ditambah 1. U-nya pangkat 3/2 juga ditambah 1. Ditambah 1. Nah, dikurang ya integral yang U pangkat setengah sekarang. 1/2 ditambah 1 setengah ditambah 1, kemudian U-nya juga bertambah 1 pangkatnya.
tambah 1. Oke. Plus C, jangan lupa. Nah, kemudian tinggal dilanjutin. Berarti 1 dibagi, ini menjadi 3/2 ditambah 2/2 ya. Jadi 5/2. Tuh. Saya copy semua aja. Copy. Ya. Plus C. Nah, yang ini menjadi 5/2 ya. 5/2. Saya ubah dulu. Ini saya buang aja. Satunya. 5/2. Ya. Yang ini juga 5/2 ya. Saya hapus ini. 5/2. Oke, yang ini jadi 3/2 ya. Satunya saya hapus. Ini menjadi 3. Yang ini juga sama. Tiga. Oke. Tinggal disederhanakan. Ini tinggal dibalik aja ya. 2/5. 2/5. 2/5 U-nya kembalikan lagi ya. U-nya tadi adalah 1 plus X. Nah, ini mau dipecah jadi pangkat sekalian ya. Tapi kalau misalnya mau kalian jadikan 5/2 aja boleh kalau dia bentuknya uraian. Takutnya nanti dia bentuknya PG, maka dia jadikan 2,5 ya. Nah, begitu. Kemudian yang belakang dikurang, yang ini 2/3 ya. 2/3. Nah, yang ini menjadi 1,5 ya. U-nya kembalikan lagi jadi 1 plus X. Pangkatnya menjadi 1,5. Plus C. Nah, kemudian dipecah jadi akar ya, balikin lagi ke akar. Nih saya copy aja di sini. Nanti yang bulat itu langsung dikeluarkan dari akar. Jadi yang ini 2,5 ini setengahnya saya buang nih, tapi dia jadi dikali akar. Nah saya copy aja dari soalnya. Itu. Jadi yang bulat itu keluar sendiri ya, dipisah. Dikali sama yang di soal. Pangkat setengahnya ya. Yang ini berarti pangkat 1 sama akar nih. Ini saya ganti akar aja. Kemudian yang depan dikali sama pangkat 1. Nah, pangkat 1 nggak usah ditulis. Begitu. Ini ada C-nya. Kok besar? C kecil. Oke, sama aja ya. Oke, itu yang nomor 4. Lebih panjang ya. Kenapa lebih panjang? Karena, nah ini perhatikan nih. Kalau yang dari awal tadi, nomor 1 nih, perhatikan. Yang jadi U, itu pangkatnya lebih tinggi 1 derajat daripada yang di luar ya. Nih, yang di luar pangkat 1. Yang kita misalnya jadi U, pangkat 2. Yang nomor 2, yang kita misalnya jadi U itu pangkat 1. Maka yang di luar nggak ada. Atau cuman konstanta gitu ya. Maka derajat yang kita ambil jadi U itu lebih tinggi. Kemudian yang ini tadi yang jadi U adalah X kuadrat plus 1. Derajatnya lebih tinggi daripada yang 2X. Gitu. Maka pengerjaannya lebih simpel. Karena tinggal sampai setelah dapat DX ya udah tinggal ganti aja coret-coret integralin. Nah kalau yang kita misalin jadi U itu ternyata derajatnya sama dengan yang di luar akar atau yang di luar berpangkat ini. Maka kita harus mencari X sama dengan dulu. Nah, ini prosesnya yang menjadikan dia lebih panjang. Apakah ada pertanyaan? Contoh 4. Ibu. Apa? Silakan. Sekarang saya jadi bingung, Bu. Yang Kalau mau ngambil yang apa yang mau dijadiin U-nya itu yang mana, Bu? Yang jadi U itu yang lebih kompleks. Kayak ini. Ya. Nomor 1.
bandingkan 4x kuadrat min 3 sama 2x. Pasti lebih kompleks yang 4x kuadrat min 3 ya. Oke? Ya. Kemudian x plus 1, ya udah adanya cuma itu. Pasti dia yang jadi U. Kemudian nomor 3, tuh. 2x sama x kuadrat plus 1 lebih kompleks x kuadrat plus 1 pasti. Oke? Oke. Kemudian yang nomor 4, x sama 1 plus x lebih kompleks yang mana? X sama 1 plus x. Pasti x plus 1x. 1 plus x ini yang lebih kompleks. Oke? Paham ya? Oke, Bu, oke, Bu. Nah, sekarang kita lihat ke soal di modul ya. Nah, supaya kalian tidak keliru nanti. Kita lihat latihan 1 di modul. Mana ya latihan 1 ini dia. Nomor 1 udah minggu lalu. Nomor 2 sekarang. Nih, perhatikan. Nomor A, mana yang jadi U? Ya pasti ini ya. Nggak ada yang lain ya. Oke. Nomor B, mana yang jadi U? Ya pasti ini. Gitu kan. Nomor C, mana yang jadi U? Nomor C, siapa yang jadi U? 2x min 1, Bu. Ya, 2x min 1 ya, pangkat 2-nya jangan diambil ya. Pangkat 2-nya biarin aja. Nanti jadi U pangkat 2. Nomor D, mana yang jadi U? Yang bawah, Bu. Yang bawah yang pangkatnya lebih tinggi pasti ya. Nah, kemudian yang E, mana yang jadi U? Mana? Nanti ya. Yang di dalam kurung, Bu. Oke, yang ini ya. Pangkat 5-nya jangan diambil ya. Yang jadi U itu hanya yang 1 min 4x pangkat 3. Oke, paham? Oke. Nomor F, mana yang jadi U? 1 plus x. 1 plus X pangkat 5. Oke. Yang G, mana yang jadi U? Yang ini, yang di dalam ya. Pokoknya yang di dalam-dalam ini nih. Nih, pangkatnya jangan diambil, yang di dalam kurung aja. Nih, yang di dalam kurung aja. Paham ya? Ya, Bu. Oke, Bu, sekarang Bu. apa? Boleh. Tadi, Bu, yang nomor 4 tadi, Bu. Nomor 4 tadi. Ya. Nah, tadi kan kata Ibu, kita boleh ambil U-nya itu kalau lihat pangkat yang terbesar ya, Bu ya. Yang Kalau pangkatnya misalkan lebih saya ambil tinggi X yang di depan itu kan bukannya sama aja, Bu. pangkatnya lebih tinggi atau yang lebih kompleks? Pangkatnya lebih tinggi atau lebih kompleks? Jadi X sama 1 plus X lebih kompleks yang mana? Satu plus X. Iya, pasti. Yang udah ditambah 1 itu dia menjadi lebih kompleks 1 tingkat gitu ya. Oke? Ya. Jadi nggak boleh X-nya ya, karena X sama X plus 1 itu beda. Lebih kompleks yang sudah ditambah 1. Paham ya? Oke. Kembali lagi ke soal. Silakan dicoba dikerjakan. Nanti saya tunjuk satu-satu buat mengerjakan di papan saya, di monitor saya.
Sep, nanti seminaris yang izin diajarin ya. Oke, Bu. Oke. Coba sekarang ya, supaya PR-nya tidak banyak. Nanti kan ini sampai nomor J ini nanti kalian kerjakan. Nah, sekarang supaya nanti PR-nya tidak banyak, kita mulai kerjakan satu-satu. Saya minta di antara kalian. Nomor 1A, nomor 2A itu masih gampang ya. Saya pindahkan di sini dulu. 2 min 3X pangkat 8. Nomor 2A. Integral dari merah. Integral dari apa tadi? 2 min 3. Pangkat 8. dx. Oke. Saya minta siapa ya? Sadu. Yuk dicoba Sadu. Ya, Bu. Coba ya. Kamu bikin coretan di sini. Bentar. Sambil dijelasin ya Sadu ya. Ini dicari U-nya, dimisalkan U-nya yang dicari mana? U-nya dulu kan, Bu. U-nya kan yang 2 kurang 3X itu kan. Terus? DU-nya diturunin ya, Bu? Turunin. Berarti DU sama dengan? 3. DX, jangan lupa. Oh ya, DX. Ya, berarti DX sama dengan? DX-nya itu yang di atas itu DX-nya dulu apa yang DU-nya dulu? DU-nya dulu, kan 3 yang pindah. Kalau 3 pindah berarti menjadi per. DU per 3 gini, Bu. Ya. Habis itu masukin lagi aja ke sini aja. Biar substitusi ke soal ini. Harusnya integral dulu. Integral, ini kamu ubah jadi U. Nah, ini.
Kamu ganti. Jadi integral. Oke, jadi 2. Kok ada 2? No. Jadi U, sadu. Oh, oke. Jadi U. Integral. Integralnya masih A. U pangkat. Pangkat N ya, Bu. Pangkat 8 nih. Tulis aja 8. Oh, pangkat 8. Terus sekarang dx-nya kamu ganti jadi apa? Jadi DU per 3. Ya, betul. Ya, terus sama dengan? Sama dengan 1/3 kamu taruh depan. Integral. 1/3 U pangkat 8. U pangkat 8. DU. Nah, sekarang kamu integral ini. Integral dari 1/3 U pangkat 8 itu apa? Kamu integralin. Cara minggu lalu, sadu. 1/3 per. Oh, yang 1/3 per. 1/3 per N tambah 1. Ini N-nya? kok N tambah 1. N-nya berapa? N-nya langsung diganti aja. N-nya berapa di sini? N-nya Berapa? N-nya 8 kan ya? Ya, U pangkat. Terus U-nya Pangkat 8 tambah 1 juga ya? Tambah 1 juga. Kemudian plus. Plus Apa? Plus apa? 3dx ya, Bu? Kalau udah selesai mengintegralkan, jangan lupa ada plus apa di belakangnya? Plus C sadu. C. Ya. Oh iya, plus C. Ya, terus 1/3 dibagi 9 sama dengan berapa sadu? Ke sini aja sadu. 1/3 dibagi 9. Sadu di sini aja. Oh, di bawah. Bu. Ya. Itu DX-nya bukannya DU per min 3, Bu? Oh, iya. Oke, terima kasih Laras. Sadu, nih kamu kurang min nih. Turunan iya. dari min 3x. Nah, ini ada minnya ya. Tuh, ini ada minnya, ini ada minnya. Berarti di sini ada minnya. Ini min. Nah, udah lanjutin. Oke, Bu. U-nya pangkat. Pangkat 9 juga. Ya, plus C. Udah. Min 1/3 dibagi 9 berapa sadu? Sembilannya jadikan per 1. Nah, berarti? Oh, oke. Jadinya min sama dengan sini aja. Min 1/27. Ya, betul. Betul, sadu. U-nya langsung balikin lagi, sadu. U-nya langsung ganti ini lagi nih. Oke. Buka kurung. Tutup kurung. Pangkatnya 9
plus C. Tambah C. Oke, selesai. Bisa ya, Sadu ya? Lumayan sih Bu, tapi saya tadi masih agak bingung di yang DUDX-nya sih. DUDX. Oke, ini kan pokoknya gini, kalau angka di sini dikali berarti dia menjadi pembagi pokoknya. Kan kita mau cari DX tuh, berarti min 3 yang harus dipindah ruas gitu kan. Karena dia dipindah, maka dia menjadi Ya. per di bawah gitu. Pokoknya yang pindah itu yang jadi per di bawah. Oke, paham ya? Oh, oke Bu. Oke, kemudian kalau menurunkan seperti ini berarti ini dibacanya bukan 3x tapi min 3x. Minnya ikut sama 3 ya, Sadu ya. Jadi hasil turunannya adalah min 3. Oke, ini benar. Apakah ada pertanyaan nomor 2? Bagi yang lainnya? Bisa ya? Oke, sekarang yang nomor 2. Nomor B maksudnya. Nomor B. 2B. 2B. Nomor 2B soalnya apa? Integral 3x min 2. 3x min 2. Integral 3x min 2. Kok merah lagi? 3x min 2 pangkatnya adalah min 4 dx. Oke. Saya minta tadi habis cowok, sekarang cewek. Siapa kira-kira ya? Mili. Yuk, Mili yuk. Masih mudah nih Mili. Yuk, biar kamu lancar. Cari annotate. Kamu ambil U-nya dulu. U sama dengan? Bentar, Bu. Oh, bentar. Saya mute dulu, bentar. Oke. Nandia, kamu udah di dalam? Ilona Bu yang keluar. Oh, Ilona. Oh, Nandia yang ngabarin. Oh iya, oke. Ya, Udah? iya. Milih? Annotate. Kamu nulis di bawahnya misal U-nya sama dengan apa? Oke. U sama dengan ya. Dengan 3. Yang di dalam kurung, milih. Iya. Ya. Terus turunin kanan kiri. Turunan U adalah DU. Ya, DU sama dengan nggak apa-apa, kebaca. Turunan 3x. X 3. 3 ya, 3 dx gitu. Dx ya. Nah, kemudian cari dx sama dengan dari persamaan ini. Dx sama dengan DU. DU. Ya. Pokoknya selalu DU selalu di atas ya. Nggak pernah DU di bawah. Oke. Kemudian ini kamu langsung ke sini aja. Pertiganya mana? Nah, oke. Terus kamu langsung ganti ke sini. Sama dengan di atas. Integral. Kamu ganti. Ini jadi U. Ini nanti menggantikan dx.
Udah, langsung ditulis di sini nih. Berarti jadinya U pangkat terus dx-nya langsung diganti jadi per ya. Terus ini kamu jadikan gini, integral seperti yang Sadu tadi ya, sepertiganya taruh depan. Nah, sepertiga, kemudian U pangkat, lanjutin milih. U pangkat DU. Ya. Oke, tinggal diintegralin. Sepertiga per sepertiga per 4 tambah 1 ya. U berpangkat plus 1 ya. Plus terakhir plus C ya, betul. Jangan lupa ya. Oke. Terus sama dengan kamu rapiin tuh. Sepertiga dibagi min 3 ya. Nanti yang ini selalu jadikan per 1 ya. Kalau supaya nanti nggak keliru. U-nya berpangkat min 3. Plus C. Nah, sama dengan sepertiga dibagi min 3/1. Jadinya sama dengan min berapa mili? Satu per 3 dikali, ini mili lihat di depan mili. Berarti yang bawah ini dibalik, jadinya min 1/3. Nah, jadinya kamu tulis di sini. Min U-nya langsung kamu kembalikan lagi jadi ini lagi. Buka kurung. Buka kurung. Min 2. Pangkatnya ini. Plus C. Oh, udah selesai. Oke, bisa ya? Pilih ya. Oke, betul. Adakah pertanyaan nomor B? Lancar ya? Oke, sekarang kita lanjutkan yang nomor C. Nomor C soalnya apa? Oh, udah per ya. 2/2x min 1. Yang C di sini. Si Alito keluar. Nomor 2C. Oke. Integral 2/2
2x min 1 ya. Min 1 atau berapa? 2x min 1. Kuadrat ya. Sebentar. Ora. Tidak. Min 1. Pangkatnya 2 di sini. dx. Oke. Sekarang saya minta siapa ya? Siapa ya? Tobias. Oh, Tobias ke toilet, sakit perut ya. Siapa ya? Pascal. Iya, Bu. Yuk, kamu jelasin di sini. Iya. Kamu kerjakan di sini sampai dijelaskan ya. Dia notet aja, Bu. Dia notet. Kamu coret-coret di sini. Ibu sekalian bimbing juga, Ibu, biar cepet tahu salah sih. Kan 2x, U-nya sama dengan 2x min 1. U-nya sama dengan 2x min 1 berarti kamu tulis dulu. U sama dengan terus DU sama dengan Kalista, si Ilona belum masuk ya? Iya, Bu. Oke. DX sama dengan jadinya DU per 2 kan ya, Bu ya? DU selalu di atas. DU selalu di Oh, atas. di atas. Ya. Terus kamu substitusi ke sini. Substitusi berarti integral, tandanya masih berarti ada. 2 per U kan ya, Bu ya? 2 kan? DX-nya langsung kamu ganti. DU kan? Jadi ini. Kan? Ya udah. Sama dengan. Nah, ini coret nih duanya nih. Ya, coret ya. Nah, berarti U-nya pangkatnya naik ke atas. Jadi integral U pangkat min 2 ya? Betul. U pangkat. Salah. Masih ada integralnya, Pascal. U pangkat 2 DU. Ya, terus integralin sini aja. Integral jadinya 1 per. Oh iya, 1 per kan min 2 tambah 1 kan? Tambah 1 terus U pangkat min 2 plus 1 juga. Terus plus C ya, betul. Ya, terus sama dengan kan 1. Jadi nggak usah ditulis ya, Bu, apa terus tulis? Min 2 plus 1 berapa? Ya, min 1. Min 1. Min
1. U Terus pangkat. U-nya min 1 juga. Tuh. Maaf, min 1. Ini di plus Pascal plus C ya. Oh iya. Jangan lupa. Maaf. Ya tadi. U pangkat. Pangkat min 1 plus C. Plus C. Ya. Kemudian U-nya substitusi lagi, balikin lagi. Seper deh, jadikan seper U ya. Min 1 per. Min 1 per. Oh ya, di bawah ini. Jadi oh ya plus ya. 1 per. Min 1. Udah plus C. Plus C. Ya, betul. Betul. Apakah ada pertanyaan yang C? Masih, Bu. Yuk. Bisa ya? Oke. Selanjutnya nomor yang D. Nomor D itu yang udah lebih kompleks ya. X kuadrat plus 2X. Nomor D saya bikin di sini. 2D. Integral dari X kuadrat plus 2X per 3X pangkat 3 ya. X pangkat 3. 3-nya jelek. Oke. Kemudian plus 3X kuadrat plus 3X kuadrat plus 1 dx. Oke. Ya, yang nomor 2D saya minta siapa ya? Acim. Acim? Acim? Ya, Bu. Ya, kamu yang mengerjakan nomor 2D, ya. Kamu cari annotate. Yang jadi U-nya tadi yang mana? Ini saya tulis, Bu. Iya, U sama dengan, kamu tulis U-nya dulu. U1 sama dengan U pangkat 3. Semuanya ditulis dong. Tulis. Annotate. Cari annotate. Ketemu belum? Ya, U sama dengan kok U? No, Acim. U sama dengan yang bawah nih yang kamu jadikan U, yang pangkatnya lebih tinggi. Ini X dong. Acim, X bukan U. Ini X nih. Kamu ambil aja dari soalnya asli. Terus plus. Iya. Terus plus. Ya. Terus kamu turunin nih. Jadi turunan dari U adalah DU. Di bawahnya sini. DU sama dengan. Turunan dari 3X pangkat. Jadi 3X pangkat. Ya. Plus. Belum. Belum DX.
Ini turunan dari 3x kuadrat masih ada, Cim. Plus turunan 3x kuadrat apa? Kok 3x kuadrat diturunin jadinya 3 dikali 2, Cim. Ya, nah baru dx. Ini satu kesatuan ya. Baru dikali dx di belakangnya. Oke, nah dari sini kamu cari dx sama dengan, Cim. Dx sama dengan, berarti du dibagi per, yang ini semuanya nih, yang dikurung ini. Ya, tutup kurung. Nah, kemudian kamu substitusi lagi ke sini. Nih. Jadi, U-nya ini kamu gantikan ke sana. Kemudian nanti dx-nya ini kamu ganti pakai ini. Ini kamu gantikan ke dx-nya ini. Nah, ini. Dah, kamu tulis di sini. Integralnya mana? Integralnya mana? Cim. U. Acim U. Jadi U. X kuadrat plus 2x per U. Per U. Ya, kemudian dikali. Yang dx ini berubah jadi ini. Du. Nggak usah ditutup. Langsung dikali du per. Per. Buka kurung. 3x kuadrat plus 6x. Ya. Kemudian, nih. Di sini, ini 3-nya difaktorkan keluar nih, Cim. Saya tulis di sini ya. Ini 3-nya kita faktorkan keluar. Jadi yang di dalam masih ada x kuadrat plus berapa, Cim? Cim, lihat ini dulu, Cim. Kalau 3-nya ini kita faktorkan keluar, berarti yang di dalam kurung masih x kuadrat, kemudian yang ini berubah menjadi berapa nih? Kalau difaktorkan 3-nya, Cim. 6, Bu. Jadi 6 doang, Bu. Ini 3-nya yang difaktorin keluar. Oh, 3-nya. X. 2x dong. Oh, 2x. Nah, berarti nanti kamu di bawahnya ini, kamu ganti nih, ini x kuadrat plus 2x bisa kamu coret sama ini nih, Cim. Yang kalau X-nya aja yang dikeluarin, Bu. Jadi kayak nggak boleh. Kan kita mau buang ini semuanya nih. Kita mau buang semuanya. Ya, Cim ya. Oke, coba kamu ganti di sini integral. Per kali du per 3, buka kurung. Ya, ini kan satu kesatuan juga nih, Cim. Nah, terus kamu coret. Ya, kamu berarti ketemu integral 1/3, ya. Sepertiganya, Cim. Oke. Ya, terus tadi integral 1/u tadi jadinya berapa? Integral u pangkat min 1 tadi jadinya apa, Cim? Integral 1/u tadi apa?
Di sini Cim. Integral 1/U. Mana tadi ya? Nih, Cim. Cim. Nih. Integral 1/U atau integral U pangkat min 1 itu berubah jadi ini. Oke? Ingat ya? Diingat ya? Oke, saya kembali lagi ke tempat tadi. Nih. Berarti kamu ke sini nih, kerjain di sini. Berarti ini menjadi kali langsung aja diganti kayak ini tadi loh, Jim. Ini loh. Nih. Jadi ini loh. Udah? Udah dicatat? Nah, sekarang kamu ganti. Yang ini nggak usah. U pangkat min 1-nya ini nggak usah. Langsung aja kamu ganti. Jadi, integral dari 1/U itu tadi menjadi ln. Ln dong. No. ln. Ada ln-nya kan tadi? Harga mutlak. U-nya kembalikan lagi, ya. Dikali 1/3. Dikali 1/3 dulu. Oke, saya tulis di depan sini ya. 1/3-nya di depan sini. 1/3 dikali. Ya, karena ini kan 1/3 ya. 1/3 itu nggak usah diapa-apain, dia di depannya aja. Ini jawabannya. Apakah jelas? Pokoknya kalau muncul U pangkat min 1, itu langsung menjadi ln harga mutlak U-nya gitu. Paham? Yang D? Oke, ini udah lewat 5 menit nih. Oke, betul ya. Kita udah sampai yang D, berarti sampai nomor berikutnya nanti kalian kerjakan. Oke, ini saya tutup ya. Oke, tugas eksamen siapa?